Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah. Surga itu ma'asyiral muslimin, kalau memberi makan itu yang diberikan ala hubbi, makanan yang disenangi. Jenengan masak lawe loro tempe kalih kakap sing diparing tangga napane tempe ini mergone aku seneng tempe kok Mas, makane tempene sing tak paringke. Bapak Ibu belajar memberi orang dengan apa yang kita sukai, sebab Allah mengatakan lan tanalul birra, kalian tidak akan mendapatkan albir. Di antara penafsiran albir yaitu al-jannah, kalian tidak mendapatkan surga hatta tunfikuna mimma tuhibbun, sampai kalian bisa menginfakkan apa yang kalian senang. Niki angel napa gampang? Tapi perlu dilatih jemaah, karena ini amal yang mulia. Gimana caranya? Biasakan. Jenengan mantuk kerja kok pengen bakso, jenengan tumbase loro bakso kalih mie ayam, tuku griya sing diparingi dumateng garwane ampun mie ayame baksone, karena aku seneng baksone, ingin mengamalkan ayat Allah, ingin mendapatkan surga, nih tak berikan baksonya. Besok latih lagi ya, pulang kerja beli sate kambing kalih sate ayam, jenengan temen sing pundi? Sate kambingnya. Sampai rumah jangan yang diberikan sate ayamnya, berikan sate kambingnya. Terus dilatih Pak. Kata pepatah Jawa, orang itu bisa amarga terbiasa. Gini apa nggih? Ya do ngerti niku. Kita amalkan Bapak. Enggak usah yang berat-berat dulu, yang ringan-ringan dulu. Jangan gadah snack. Niku isine sosis kalih roti, senenge sing pundi niku? Rotine ya berarti jenengan mengke matuk sing diparingi tangga napa keluarga napa nih? Rotine. Kalau sudah mampu yang ringan-ringan, baru yang besar-besar. Gadah kalih mobil, setunggal jazz, setunggal kijang etek-etek, sing jenengan paring ustadz sing pundi? Apa ya orang mesake mungkin mulai pengajian dorong mobil niku. Bapak Ibu perlu latihan. Kalau itu amal-amal kebaikan, amal-amal yang menjanjikan terbukanya pintu surga, kenapa enggak kita latih? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yud'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Kemudian berikutnya Allah mengatakan innama nut'imukum liwajhillah. Ahlu surga itu kalau memberi, apakah makanan ataukah yang lainnya, la nuridu minkum jaza, mereka mboten nate ngarep-ngarep balesan, wala syukura, lan ugi ucapan matur suwun saking menungso. Ini yang harus kita miliki Bapak Ibu. Kalian berbuat, kita beramal, kita memberi, la nuridu minkum jaza wala syukur. Orang ngarep-ngarep balasan, tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Ma'asyiral muslimin, kadang ada orang-orang itu kalau pas habis berbuat baik, kalau enggak ada ucapan matur suwun, atine kok loro ati. Aku yang nyumbang masjid Kertonatan 10 yuto, tapi panitia godho meneng wae.
matur suwun ya ora, ngomong ya ora. Kalau jenengan gelo Bapak Ibu kecewa ketika tidak mendapatkan ucapan terima kasih, tanda-tanda tidak ikhlas amalan kita. Ngisi pengajian jamaah entuke snack karo minuman, ustadz kalau itu wedang tok loro ati. Wah, masuk aku ora entuk snack loro ati. Ini diperhitungkan keikhlasannya. Kita jadi pejabat jagong pengen dia disalami, disumangga kayak kursus yang beda. Ketika kita disikapi dengan sikap sama dengan yang lainnya, kadang apa? Terjadi perasaan tidak nyaman. Itu pun juga hati-hati. Ahlu surga itu la nuridu minkum jaza wala syukura. Makanya kita ingatkan khususnya kepada ibu-ibu ya, terutama menawi nyumbang tonggoni. Jenengan nek nyumbangi beras sebagor dibalekke klopo gur 5 lara ati mboten. Mergane ra ngalami kok. Ora lara ati gur gemremeng. Iku tak tulis lho, si Paijo aku nyumbangi bagor isine beras kebak. Si Painem nyumbangi gula 10 kilo. Kambile sak bagor kok balekke ning rusak meni. Bapak Ibu rahimakumullah, ahlu surga itu la nuridu minkum jaza wala syukura. Itu yang kedua Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka mari kita belajar, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita amalkan, yang kita harapkan hanya balasan dan keridhaan manusia, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kenapa kita sulit bahagia? Yang ketiga, karena kita ini terlalu fokus mikir cita-cita yang belum tercapai, tapi lupa mengingat masa lalu kita. Penyebab orang itu sulit bahagia Bapak Ibu, mikir keharapan, mikirkan cita-cita yang belum tercapai, tapi lupa masa lalunya. Aku jane wis dari 2010 pengen di mobil, ra kelakon-kelakon, dipikir terus. Akhirnya cumplang sireten sini munggah. Nita templek koyo ra cukup dikon ngeroki. Bapak Ibu, yang harus kita perhatikan supaya kita mudah bersyukur dan hidup bahagia, cobalah kita melihat kondisi dahulu kita. Makanya Allah Ta'ala itu mengingatkan nabinya di dalam surat Ad-Duha. Allah Ta'ala berfirman, wa wajadaka dhalan fahada. Hei Muhammad, bukankah kamu itu dulu itu dolan, tidak tahu apa-apa, fahada, sekarang kamu mendapatkan petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Hei Muhammad, bukankah kamu dulu itu orang yang ail, orang yang fakir, tidak punya apa-apa, fa'aghna, sekarang kamu jadi orang yang kaya. Bapak Ibu, ini Allah mengingatkan kepada nabinya untuk melihat masa lalunya supaya apa? Dia lebih mudah bersyukur kepada Allah. Cobalah ini kita amalkan Bapak Ibu. Nek jenengan sekarang punya rumah belum dikeramik, coba lihat dahulu. Alhamdulillah sekarang sudah punya rumah walaupun dikeramik, karena dulu masih ngontrak-ngontrak. Ya. Jamaah kaum muslimin yang sekarang sudah punya motor, syukuri. Lihat zaman dulu yang punya baru sepeda ontel. Makanya dulu Bapak Ibu, sebelum rumah saya rehab, saya ganti. Dulu rumah saya itu gede, dapurnya gede, bolong-bolong niku. Kemudian temboknya itu triplek suwek-suwek niku. Sebelum saya bongkar, saya foto. Untuk apa? Untuk besok dilihat ketika hati ini sudah mulai tidak bersyukur lagi.
Ya, ngapunten orang itu bosenan toh. Walaupun sudah punya rumah, sudah dicat bagus, dikeramik bagus, karena sudah lama kadang bosenan, lupa bersyukur kepada Allah. Isini gue bersula. Pak nih di rumah ratau ganti cat. Keramik berputih kayak rumah sakit. Bapak Ibu coba lihat foto kita rumah dulu. Alhamdulillah. Sekarang sudah tembok ada keramiknya. Dulu gede, bolong-bolong. Belum diplester, belum dikeramik, dan seterusnya. Ini sebab-sebab orang itu bisa apa? Bahagia, berlapang dada, dan mudah bersyukur kepada Allah. Caranya lihat kenangan-kenangan yang susah di masa lalu kita. Nasihat buat bapak-bapak yang mungkin saat ini sudah mulai tua beserta pasangannya. Kalau sudah pasangannya, ibunya tua, kadang cinta sudah mulai berkurang. Ya, apa enggak? Sudah mulai melirik televisi. Hati kadang sudah kurang bersyukur kepada Allah. Agar tetap bersyukur, cinta sama pasangan, coba lihat masa lalunya. Biyen ki golek ibu niki wangel. Rebutan wong limo delalah aku sing jodone. Biyen ki nikah ya rekoso, utang-utang, alhamdulillah dimudahkan. Ingat masa lalu kita. Supaya apa? Kita bisa bahagia dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani warahmatullah. Jadi yang namanya bahagia itu tidak harus berharta banyak. Yang namanya bahagia tidak harus punya jabatan tinggi, tanah yang luas, rumah yang tingkat, mobil yang berlipat. Boten. Bahagia itu letaknya di dalam hati. Mari kita selalu sirami hati dengan ilmu, dengan nasihat-nasihat. Insya Allah itulah yang akan menyebabkan kita mendapatkan kehidupan yang tentram, bahagia, dan insya Allah juga mudah masuk ke dalam surga. Karena orang yang dimudahkan masuk ke dalam surga bukan orang yang berlebih dunia, Pak, tapi orang yang menghadap Allah dalam kondisi hati yang baik, dalam kondisi hati yang salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada suatu hari tidak bermanfaat anak dan harta melainkan orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Sedikit semoga bermanfaat. Atas kurangnya mohon dimaafkan. Wa jazakumullah khairan. Terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari saya berdoa, ibu-ibu mengamini. Semoga dengan doa yang tulus ini Allah Ta'ala mengabulkan doa kita, menjadikan umur yang tidak lama ini menjadi umur yang berkah, dan sebab kita dimasukkan ke dalam jannah Allah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.